Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya bahwa kita akan memulai untuk membedah buku. Jadi saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa saya akan memulai untuk kemudian membedah buku. Nah teman-teman, jadi sebelum saya mulai untuk membedah buku, dimulai dari bab pertama, saya ingin menyampaikan dulu bahwa di buku ini itu banyak bercerita mengenai kisah Rasulullah SAW dan mungkin metodenya nanti akan lebih banyak bercerita sembari kita akan menyimpulkan apa yang kemudian menjadi maksud dan tujuan daripada pembahasan bab per bab yang nantinya akan kita bahas. Nah teman-teman, bab pertama yang kemudian akan kita bahas ini berjudul Sebatang Kara di Tengah Gurun Pasir. Bab pertama ini terdiri dari 24 halaman di mana kisah di dalamnya menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selaku Abu al-Anbiya, bapak daripada para nabi. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa Allah telah menggariskan dua garis kenabian dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishak. Di mana kita ketahui bersama bahwa Nabi Ismail inilah yang kemudian akan menjadi dari keturunan Nabi Ismail inilah yang kemudian nantinya akan menjadi bangsa Arab, dan kemudian keturunan daripada Nabi Ishak ini yang kemudian nantinya akan banyak melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian kita sebut Bani Israel, di mana dari Bani Israel kemudian kita kenal dua agama besar, yakni Yahudi dan Nasrani. Kita tidak akan jauh membahas mengenai Nabi Ishak yang kemudian nantinya akan melahirkan Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub ini nanti akan melahirkan Nabi Yusuf dan sebagainya. Kemudian muncullah peradaban Bani Israel. Kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Kita hanya lebih terfokus kepada Nabi Ismail alaihissalam selaku Nabi yang kemudian nanti dari jalurnya itu akan berkembang melahirkan peradaban-peradaban bangsa Arab, di mana nanti dari rahim bangsa Arab inilah kemudian lahir seorang nabi, di mana nabi itulah yang kemudian menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan untuk kita semua, di mana beliau mengajarkan ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia tanpa memandang kaum dan etnis tertentu. Dia kemudian dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. Nah teman-teman, lebih spesifik kita kembali ke pembahasan mengenai Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim ketika sudah sangat tua, ia sangat menginginkan seorang putra atau seorang keturunan dari istri pertamanya, Siti Sarah. Siti Sarah yang pada saat itu juga sudah merasa bahwa ia sudah tidak mampu untuk memiliki seorang keturunan, kemudian mengizinkan Nabi Ibrahim, suaminya, untuk kemudian menikah kepada salah seorang budaknya bernama Siti Hajar. Dari Siti Hajarlah kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa pergi Siti Hajar dan anaknya Ismail yang pada saat itu masih bayi. Mereka pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah tempat yang sangat tandus, yang sangat gersang, yang kemudian nanti kita kenal sebagai Jazirah Arab. Nah, Siti Hajar yang kemudian tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia sangat berbesar hati untuk kemudian menerima itu, karena dia tahu ketika ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan mereka. Singkatnya teman-teman, beberapa lama ketika Nabi Ibrahim telah pulang ke negerinya di Palestina, negeri Sam, Nabi Ismail ini yang pada saat itu masih sangat kecil, masih bayi, itu menangis kehausan. Kemudian Siti Hajar yang pada saat itu melihat Ismail sedang menangis merasa iba, dan ia kemudian berlari mengitari bukit antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari sumber mata air untuk kemudian diminumkan kepada Nabi Ismail. Tapi Siti Hajar sama sekali tidak mendapatkan sumber mata air, sehingga membuat ia merasa sangat putus asa. Kemudian Siti Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat luar biasa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Siti Hajar yang kemudian pada saat itu dipanjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari telapak kaki kecil Nabi Ismail kemudian yang dihentakkan pada saat itu, memancurlah mata air yang kemudian kita kenal sebagai mata air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam yang selalu mengalir sangat deras dan tiada henti. Sejak saat itu tanah yang gersang kemudian berubah menjadi
hijau. Berita mengenai mata air Zam-Zam ini pun kemudian tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, di mana itu menarik perhatian para pemukim, para kafilah-kafilah untuk bermukim di tempat itu. Dari sinilah kemudian peradaban bangsa Arab terus berkembang dan semakin berkembang. Nah, teman-teman, kisah-kisah seperti ini sebenarnya sudah sangat sering kita dengar ya. Tapi sungguh teman-teman, kisah yang seperti ini sungguh adalah kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Kita bisa memetik pelajaran di mana ketika Siti Hajar yang kemudian sangat tawadu menerima kenyataan bahwa dia harus diasingkan di sebuah tempat di mana tempat itu tidak ada orang sama sekali, tanahnya sangat gersang, tidak ada pohonan dan sebagainya. Di situ kita bisa memetik pelajaran bahwa Siti Hajar adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sangat taat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adakah di dunia ini jika seseorang masih memiliki hati nurani tega untuk melakukan itu? Tentu tidak, teman-teman. Itu adalah bagian daripada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ujian yang kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak hanya sampai di situ. Ketika Nabi Ismail semakin tumbuh dan berkembang, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan teman-teman, ini perintah Allah Subhanahu wa taala di mana dalam pandangan kita, dalam logika kita tentunya tidak masuk akal. Tidak masuk akal seseorang mau menerima hal tersebut, menerima perintah tersebut. Tapi Nabi Ibrahim yang kemudian menerima perintah itu dari mimpi, itu kemudian tersadar dan merasa bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah dan harus dia taati. Kemudian hal itu dia ceritakan kepada Nabi Ismail. Dan Ismail dengan kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah tentunya menerima hal tersebut. Ia berucap bahwa jika ini adalah kehendak Allah maka laksanakanlah ya. Bersabarlah dan laksanakanlah ya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim kemudian bersiap untuk menyembelih anaknya, karena ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui bersama bahwa salah satu makhluk yang kemudian menjadi musuh daripada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya akan mencoba dan berusaha untuk menghalangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis yang kemudian mengganggu Nabi Ismail berusaha untuk mencegah perintah itu, tapi tidak bisa karena Nabi Ibrahim mengusir iblis tersebut dengan lemparan batu beberapa kali. Nah, tentunya kisah ini juga begitu sangat menginspirasi kepada kita teman-teman sekalian. Betapa kesabaran dan keteguhan hati seorang hamba Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu, tentunya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Teman-teman, sebenarnya masih ada banyak kisah yang kemudian diceritakan dalam pembahasan bab pertama ini. Meskipun itu hanya sekedar untuk menyambungkan kisah-kisah yang sudah diceritakan. Seperti contoh ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, kemudian kisah itu disandingkan dengan kisah Kabil dan Habil, dua putra daripada Nabi Adam alaihissalam yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan apa yang kemudian ia miliki. Kisah ini dimulai tatkala ketika Kabil yang hendak memperistrikan saudara kembarnya sendiri, sementara Allah telah mensyariatkan bahwa Kabil dan Habil harus menikah dengan kembaran saudaranya. Artinya Allah memerintahkan untuk menyilangkan perkawinan tersebut. Kabil dengan saudara kembar Habil dan Habil dengan saudara kembar Kabil. Hal ini kemudian menyalahi perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kisah ini sudah kita dengarkan ya teman-teman ya. Mungkin dari kecil kita sudah mendengar kisah tersebut dan sekedar untuk mengingatkan kita kembali mengenai sebuah kejadian di mana ketika kisah itu berlanjut, ketika Allah kemudian memerintahkan kepada keduanya untuk mengorbankan apa yang kemudian ia miliki. Kabil yang adalah seorang petani kemudian berkurban dengan hasil taninya. Tapi sangat disayangkan pada saat itu hati kecil Kabil berbisik bahwa ia akan mengorbankan sesuatu yang kemudian paling buruk yang dia miliki. Sementara Habil yang adalah seorang pengembala dan seorang pemburu kemudian berpikir dengan cara yang berbeda.
dia menganggap bahwa jika kurban ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus mengorbankan sesuatu yang terbaik yang ia miliki. Dia pilihlah binatang ternak atau binatang buruan yang kemudian paling terbaik yang pernah ia miliki. Kemudian dua kurban ini ditaruh di atas gunung, di mana nanti di sana akan dilihat siapa yang kemudian kurbannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disayangkan Kabil yang kemudian memilih kurban yang terburuk yang ia miliki itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Habil dengan hati yang kemudian ikhlas memberikan kurban yang terbaik yang ia miliki, akhirnya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Api cemburu kemudian merasuki Kabil, ia iri, ia dengki, sehingga membuat ia membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Itu adalah dosa kedua yang kemudian dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bahwa dosa yang pertama itu adalah kesombongan yang kemudian diperlihatkan oleh iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu kisah itu kemudian disandingkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman, sekali lagi sungguh teman-teman, sebenarnya di dalam pembahasan ini masih banyak kisah-kisah yang lain yang kemudian diceritakan, tapi saya memilih untuk tidak menceritakannya karena saya menganggap bahwa bukan tidak penting, tapi saya yakin dan percaya ini tidak mengurangi substansi dari apa yang kemudian kita bahas pada pembahasan kali ini. Nah teman-teman, saya sarankan juga teman-teman untuk membaca bukunya sendiri, karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa beda pembaca, beda juga cara kita memaknai apa yang kemudian termaktub di dalamnya. Nah, teman-teman, dari kisah yang kemudian sudah saya ceritakan ini, kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abu al-Anbiya, bapak daripada para nabi, ada beberapa hal yang kemudian menjadi poin penting di pembahasan buku ini. Nah, kawan-kawan, tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik daripada perencana. Nah, kita ketahui bersama bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala itu tentunya sangat baik untuk umat manusia. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, kita banyak memetik pelajaran, di mana pelajaran ini dari kisah-kisah ini kemudian banyak diceritakan kepada kita, apalagi ketika hendak memasuki bulan haji. Kita ketahui bersama bahwa dari merekalah kemudian banyak hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian hari menjadi syariat untuk ajaran agama Islam yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika itu berkenaan dengan ibadah haji. Contohnya melontar jumroh, mengitari bukit antara Safa dan Marwah, kemudian tawaf di Ka'bah dan sebagainya, itu kemudian adalah hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang pada akhirnya ajaran beliau disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, ada satu poin penting yang juga disampaikan oleh penulis di dalam bab ini, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah membentuk sebuah peradaban atau bisa disebutkan arena dakwah daripada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail beserta keluarganya adalah yang membentuk arena dakwah daripada Rasulullah SAW di Jazirah Arab. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa di awal Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi sebuah tempat dan meninggalkan Nabi Ismail di tempat itu beserta dengan istrinya. Ini adalah sebuah rencana yang sangat matang yang kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini dimaksudkan sebagai salah satu pembuka atau jalan atau pondasi awal di mana arena dakwah Rasulullah nanti di kemudian hari akan dimulai. Nah, sekira itu poin penting yang kemudian disampaikan oleh penulis, teman-teman, betapa Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha tahu dan jelas Allah mengetahui apa yang hendak Ia lakukan kepada umatnya. Ya, saya kira demikian teman-teman pembahasan kita pada bab pertama ini. Saya menyadari bahwa pembahasan ini masih sangat kurang, tapi itu tidak menjadi hal yang kemudian menyurutkan semangat saya untuk kemudian selalu memberikan informasi kepada teman-teman. Saya berharap juga untuk teman-teman membaca sendiri buku tersebut, karena sungguh buku ini sangat-sangat bagus, dan tentunya buku ini sangat recommended untuk kita. Terlebih lagi pembahasan-pembahasan selanjutnya itu mengenai Rasulullah SAW, mengenai Nabi Muhammad SAW, Nabi yang begitu kita cintai,
panutan kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang kemudian nanti akan bersama Rasulullah meminum air telaga Al-Kautsar bersama Rasulullah SAW. Ya, harapannya demikian teman-teman. Saya kira pembahasan kali ini kita sudahi dulu dan kita ketemu di pembahasan selanjutnya, yakni bab 2 dengan judul Fajar Menyingsing. Nanti kita akan ketemu dan kita akan bahas itu selanjutnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.